sedikit referensi buat Bang Haji, teman-teman, baik ke Pak Sekjen, Pak Mansur. Daftar warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage dari Indonesia yang sudah ditetapkan UNESCO ini mulai tahun 2008 itu keris, wayang, batik, best practice batik, angklung, tari saman, noken Papua, noken 3 genre tarian tradisional Bali, pinisi, ini kapal ya, seni pembuatan perahu di Sulawesi Selatan, pencak silat, dan pantun. Pantunnya tahun lalu, makanya itu tadi mulai dengan pantun. Nah, ini menarik nih, syarat-syaratnya nih. Ini kelihatannya dangdut sih udah mencapai semua nih syaratnya. Dulu kenapa belum diajukan, sekarang saya baru tahu kenapa nggak diajukan. Karena satu, merupakan identitas budaya dari satu atau lebih komunitas budaya. Ini udah tercukupi. Pengusulan dilakukan oleh komunitas. Pengusulan dangdut sebagai warisan tak budaya benda diharapkan diajukan oleh PAMI tapi disupport oleh pemerintah. Ketiga, memiliki satu orang maestro yang masih aktif, yang Bang Haji. Nah ini yang mungkin waktu itu belum terlewati. Sudah diwariskan dari lebih dari satu generasi atau minimal berusia 50 tahun. Kalau Bang Haji bilang tahun 72, berarti 52 tahunnya itu pas banget 2020. Iya. Nah makanya Mas Agung waktu itu belum mengajukan karena belum berusia 50 tahun. Ini memang ya tugas kita lah. Mumpung Bang Haji masih sehat, masih semangat, masih hidup. Jadi ini yang kita ini. Nah ini berangkat. Tapi terus terang ini Bang Haji cerita, ini pembicaraan ini pas lagi kita sama Pak Nil, sama Pak Amin melakukan conference call dengan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini kita lagi ada, tahun ini adalah tahun ekonomi kreatif. Dan ada beberapa kegiatan, tapi tiba-tiba aja terus muncul dangdut ini tuh, terus ternyata Pak Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kemenlu ini juga penggemar dangdut. Jadi ya udah nih jadi barang. Nah terus kita bunyikan, tiba-tiba Kemdikbud bilang, ini tusi saya gitu loh. Tapi juga mendukung gitu. Jadi Pak Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Pak Ilham Farid dan Pak Nadiem juga mendukung. Ya sudah semestaku kan, semesta mendukung. Nah tapi pasti kan mereka sibuk-sibuk. Nah kebetulan karena yang punya hubungan emosional dan politikal enggak ya? Emosional jangan dulu. Emosional dan tradisional. Kita semua ini bagian Bang Haji kita mengisar besar dengan itu lagu-lagu Bang Haji. Jadi panel kebetulan aja deputinya, direkturnya, penggemarnya Bang Haji, ya udah kita mau dorong habis-habisan supaya kita bentuk tim kelompok kerja yang hari ini mudah-mudahan bisa kita sepakati sehingga kita bisa mengajukan ini tahun 2022 ini targetnya karena kita butuh sekitar 1 tahun untuk seminar itu. Terus kita butuh alurnya, ini ada alur pencatatan, ada form yang harus diisi, ada alur penetapannya juga. Dan kita harus lobby nih, terus terang kita mesti ke UNESCO, mesti meyakinkan mereka agar bisa dijalankan. Dan action plan-nya ini, koordinasi ini sudah dibuat ya, WA grupnya ya, sama Kemdikbud, terus PAMI juga. Sama PAMI udah. Wah mantap, sama PAMI juga udah, dan dokter musik dangdut udah, pembentukan Pokja udah. Hari ini ya. Insya Allah, jadi setelah ketemu Mas Menteri ini langsung. Iya, berarti kita nanti FGD kita siapkan juga yang tadi maksudnya mungkin yang Bang Haji sampaikan seminar-seminar itu ya, fokus grup discussion itu. Ya, FGD ya kita gerak cepat. Mudah-mudahan ya penyiapan formulir, komponen pendukung, koordinasi ini bisa langsung dijalankan. Ya Pak Nil, itu aja Pak Nil.
Saya pengen dengar dari semua, mungkin dari Pak Sekjen, dari Pak Ketum, dari Mbak Ika Nurjana, teknis ke UNESCO ini seperti apa? Kembali ke teknisnya gimana? Itu yang nanti kita akan ini ya Mas Menteri yang akan kita bicarakan juga di salah satunya di FGD. Jadi sudah betul itu seminar-seminar kecil itu salah satunya juga adalah bagaimana teknis kita, teknis pencatatan dan teknis pencatatan dan alur pencatatan dan alur penetapan itu juga yang akan kita bahas bersama-sama dengan Kemendikbud. Ya, karena UNESCO itu sebetulnya counterpartnya Kemdikbud yang sini. Tapi karena ini ekonomi kreatif, musik ini adalah salah satu dari 17 subsektor yang kita bina di ekonomi kreatif ini di Kemenparekraf. Jadi ini juga jadi tanggung jawab kita, tapi yang berkepentingan bangsa Indonesia menurut saya. Karena ini kita bukan lagi kita, misalnya gini, kalau dulu kita takut karena Malaysia. Iya. Sekarang misalnya contoh pantun itu akhirnya kita join sama Malaysia, masukinnya berdua. Akhirnya dapat dua-duanya. Kita mengakui pantun-pantun Indonesia ini pantun Malaysia. Tapi kalau dangdut kan spesifik Indonesia. Kalau kita bisa launching itu bisa kita jadikan warisan budaya tak benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Menteri, Mas Menteri, terima kasih atas undangannya, Bapak semua jajaran dan Kementerian juga terima kasih atas waktunya. Juga Ketum terima kasih sehingga kita satu tim bisa ada di sini hari ini bertemu untuk membicarakan soal dangdut yang terus UNESCO ini. Secara pribadi dan juga sebagai pelarian, saya mengucapkan terima kasih banyak Mas Menteri untuk proses sehingga dangdut ini akhirnya pencapaian sudah naik lagi untuk pencapaian ke UNESCO itu benar-benar sesuatu yang kalau saya sebagai pelakunya dan orang dangdut dan yang juniornya setelah Pak Joma ini merasa bangga bahwa kami mendapatkan atensi, kami mendapatkan apresiasi, terus kami diberi ruang untuk ada di kancah internasional dari heritage yang ada. Dan jujur aja bahwa kalau saya boleh berpendapat bahwa dangdut ini memang komunitas yang unik dan musik yang unik dan memang sebagai identitas. Mungkin kalau aku garis bawahin dari semua hal yang tadi disampaikan Mas Ketum, dangdut ini tidak lagi mengkotak-kotakan dia Kalimantan, dia Makassar, dia Jawa Barat, atau dia Jawa Tengah dan sebagainya. Pada saat udah menjadi dangdut itu rasanya udah milik bersama gitu. Walaupun misalkan lagunya ada unsur lebih identiknya Melayu Delhi atau misalkan Kejauhan, tapi pada saat itu menjadi dangdut itu dia tidak lagi mengkotakkan kita. Aku rasa itu juga menjadi salah satu opini yang bisa kita buat bahwa dangdut itu tidak lagi mengkotak-kotakan wilayah Indonesia yang lainnya, tapi menjadi satu bahwa ini milik Indonesia. Saya menangkapnya itu bahwa kenapa kita mesti yakin dan bangga dan secara musikalitas tadi Pak Joma sudah menjelaskan bagaimana unique selling point-nya seperti apa itu dangdut secara musikalitas, tapi secara sosial budaya saya ngerasa bahwa dangdut ini tidak mengkotak-kotakan kita di Indonesia manapun, tapi dia menjadi payung buat kita semua bahwa dangdut ya Indonesia gitu, bukan Kalimantan, bukan cuma Melayu Delhi, bukan cuma Sumatera gitu, jadi ya kita milik bersama gitu. Jadi semoga aja proses ini saya berharap semoga ini lancar, terus menyamakan visi dari beberapa kelompok musik yang lain yang pasti ada di Indonesia pada saat forum nanti kita FGD itu juga, sehingga kita sama-sama yakin oh iya ini milik kita bersama. Dan proses seminar-seminar itu menyamakan frame bahwa dangdut itu wajib kita dukung dengan apapun, dengan siapapun yang sudah punya sejarah dalam perjalanan musik dangdut itu, yang pasti akan menarasikan dangdut itu seperti apa dan bagaimana. Kita yang mudah-mudahan pasti support, mudah-mudahan proses ini lancar. Terima kasih sekali lagi. Semoga dangdut is my country ya. Dangdut itu menjadi jadi kalau bicara historis Pak, jadi saya pikir loh, ini kenapa kita bisa berkecil? Pada saat situasi yang begitu ada diskriminasi, tapi untung kita punya mental kayak pabrik baja. Kuat ya. Ini dangdut.
Walaupun kamu menanggap dan Mansur adalah jelek jelek bagusnya ini adalah seorang Mansur dan mewakili dangdut. Mungkin sama dengan ketum kita berjuang untuk di sana. Nah, alhamdulillah rupanya perjalanan ini mendapat satu hal yang positif. Sampai beberapa perusahaan, mungkin saya bilang bahwa kalau kontribusi bicara dangdut sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Penciptaan lapangan kerja. Jadi menurut saya dengan satu perjuangan maaf dari Pak Menteri semua dari para itu untuk memang ke UNESCO dan go to UNESCO ini saya kira memang seharusnya. Lalu udah saatnya kapan lagi Pak untuk anak dan masyarakat dangdut ini meyakini bahwa sekarang saya sudah menjadi musik di negara sendiri dan diakui oleh dunia. Saya kira itu. Apapun mungkin pada saat itu pada perjalanan apapun yang ketum sudah utarakan itu adalah seperti kayak gitu. Dari melalui Orkes Melayu Rabesa, Orkes Melayu Acara Muda, Orkes Melayu menjadi dangdut, dan dari mulai Orkes Melayu yang mainnya duduk sambil merokok, akhirnya ketum berubah menjadi ya kan? Mulai dengan begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Alhamdulillah, saya kira mungkin demikian gambaran dari saya. Apapun, mudah-mudahan saya katakan lagi bahwa terima kasih dan kita seluruh mungkin Isa dan saya yakin bahwa dengan go to UNESCO dangdut akan betul-betul dicintai di negara sendiri dan dicintai oleh mancanegara. Saya merasa terima kasih atas perhatian Menteri dan Bapak-Bapak semuanya, bahwa saya kaget juga dan merasa terharu dan senang, bangga dan berharap bahwa ini nanti kita dapat vote banyak ya untuk bisa musik dangdut bisa didaftar di sana, kemudian bisa diakui bahwa saya hanya bisa berdoa dan merasa bahwa saya sudah nyanyi lebih daripada 25 tahun ya. Pertama saya sama Bang Haji Romai Rama berduet, kemudian saya solo karir. Saya merasa bahwa dangdut ini memang milik Indonesia gitu. Yeah. Memang milik Indonesia. Dan saya hanya bisa berdoa dan berharap semoga ini nanti bisa lancar, bisa sukses apa yang telah menjadi keinginan kita, bahwa dangdut, musik dangdut bisa diakui di dunia internasional. Terima kasih Mas Uki. Ya, alhamdulillah Hasan sambutannya untuk dangdut dan kita juga bisa melihat bahwa di sini yang kecil bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu sekarang juga walaupun tadi ketum bilang usianya 47 gitu kan. Iya benar, usianya 47 tapi sudah diterima oleh semua lapisan masyarakat, dan ini nggak bisa dipungkiri lagi, bahkan semua genre musik bisa melebur ke dangdut, dan itu nggak bisa ditutup mata. Bahkan TV sekarang gacoannya TV kan dangdut, gitu kan? Gacoan itu dangdut. Nah, jadi saya terima kasih apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan mohon tetap dikawal, karena kalau nggak dikawal habislah barangnya. Terima kasih Mas Uki. Terima kasih Pak Ali. Juga punya piringan hitamnya Mbak Rita tuh dari Tangerang. Saya mau bawa. Bawa kita beli kemarin itu yang duet sama Bang Haji bukan? Iya betul. Dulu ditandatangan sama. Oh iya, ya. Dan kalau covernya berdua Bang Haji dalam. Iya Bang Haji Bang. Ada dua versi tuh. Persatuan artis musik Melayu dangdut Indonesia.